Ya, baik, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Waalaikumsalam. ya, baik. Untuk siang hari ini di kelas 12 ya, hari ini kita akan membahas soal-soal untuk UTBK. Gitu ya. Jadi seperti halnya apa ya? SBMPTN gitu ya. Jadi mengingat-ingat kembali soal mungkin ada yang dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 yang sudah dijelaskan. Oke. Nah, untuk jumlah soalnya di sini ada 10 tapi kita bahas kita pecah jadi dua dulu. Jadi sesi pertama 5 soal, nanti seperti biasa istirahat sebentar baru kemudian lanjut 5 soal lagi. Oke. Baik. Oke, soal yang pertama. Nah, ini materi kelas 10. Oke. Unsur A memiliki nomor massa 39 dan neutron 20. Sedangkan unsur B memiliki nomor massa 32 dan neutronnya 16. Oke. Kemudian, jika kedua unsur tersebut berikatan membentuk senyawa, gitu ya, maka rumus molekul dan jenis ikatan dari senyawa yang dihasilkan. Oke, di sini sudah ada pilihan gandanya. Oke, kita bahas. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu nomor massa miliknya unsur A adalah 39, kemudian neutron miliknya A adalah 20. Oke. Kemudian nomor massanya B 32, kemudian neutronnya B adalah 16. Oke. Nah, langkah berikutnya ingat untuk mengetahui suatu ikatan seperti ini, kovalen maupun ion, maka yang dihitung adalah elektronnya terlebih dahulu. Itu ya. Sehingga dari data yang diketahui ini kita cari elektronnya terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah, nah kita hitung jumlah elektron. Ya, jumlah elektron itu sama dengan jumlah nomor atom. Masih ingat ya, dulu pertama kali masuk di kelas 10 bahwa nomor atom itu setara dengan banyaknya elektron. Oke. Nah, rumusnya gimana, Pak? Oke, saya ingatkan kembali. Elektron itu yaitu dari nomor massa dikurangi dengan neutronnya. Jadi 39 dikurangi 20. Itu ya. Nah, di sini sudah saya berikan 39 dikurangi 20. Ya, maka hasilnya 19 untuk unsur A, kemudian untuk unsur B 32 dikurangi 16, berarti 16 juga untuk unsur B. Oke. Nah, kalau sudah, ini elektronnya sudah ketemu. Oke. Saya ingatkan kembali untuk membentuk ikatan, ya baik itu ikatan kovalen maupun ikatan ion, maka tiap-tiap unsur ya harus diketahui terlebih dahulu konfigurasi elektron. Itu ya. Sehingga kita buat konfigurasinya dulu. Ya, yang pertama unsur A nomornya 19, unsur B nomornya adalah 16. Oke. Nah, jadi konfigurasi atau bentuk ion dari unsur A dan B. Ya. Nah, bisa dilihat di sini unsur A nomornya 19, maka konfigurasinya ya sebagian sudah hafal ya. 1s2, 2s2, ya, 3s2. Mohon maaf, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Gitu ya. Nah, masih ingat yang lalu ya saat kelas 10 dulu, kalau angka terakhirnya S1 seperti ini, maka dia melepas satu elektron. Gitu ya. Nah, maka karena dia melepas satu elektron seperti ini, maka agar stabil unsur A membentuk ion A positif. Ya, karena angka terakhirnya 1. Pak, angka terakhirnya 2, maka harus dilepaskan sebanyak 2. Oke. Pak, angka terakhirnya 3, maka dilepaskan sebanyak 3.
Ya, maksimalnya 3. Kalau di atas itu tidak melepas. Oke. Berikutnya ini untuk unsur yang A, sekarang untuk unsur yang B dengan nomor 16. Lakukan hal yang sama seperti ini, ya. Nah, 16 jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Oke, 3P4. Kalau sudah, kalian bisa lihat di terakhirnya, ternyata jumlah elektronnya adalah 6, yaitu didapat dari sini. S2P4 ya. Nah, ingat elektron rata-rata dia kepingin jadi 8. Nah, maka 6 supaya jadi 8 kan harus nambah 2. Itu ya. Nah, makanya di sini saya mengetiknya adalah menangkap 2 elektron. Sehingga agar stabil unsur B membentuk ion B2 negatif. Masih ingat ya, suatu unsur kalau elektronnya bertambah, muatannya jadi minus. Kalau elektronnya dibuang, ya atau kalian bilangnya elektronnya dilepaskan, maka akan bermuatan positif. Oke, nah sehingga kesimpulannya A-nya sekarang bermuatan positif 1, B-nya bermuatan negatif 2. Oke, sekarang kita tulis dulu. Ya, saya tulis di sini A positif 1, B-nya 2 negatif. Nah, ini kita gabung. Senyawanya jadi seperti apa? Nah, maka jadinya adalah A2B. Ya, atau ada yang bilang A2B1. Oke, mungkin sebagian ada yang lupa. Oke, prosesnya saya tunjukkan di sini. Kalian bisa lihat, ya. Nah, angka 2-nya ini itu diletakkan setelah A. Kemudian plusnya yang ini yaitu plus 1. Nah, bisa dilihat ya. Maka dia diletakkan setelah B. Itu ya. Sehingga reaksi antara A positif ditambah B2 negatif itu ya, maka berubah menjadi A2B1. Ya, atau satunya tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Itu ya, jadinya A2B. Oke. Nah, di sini oleh karena terdapat ion positif, lihat di sini ada plus ya, dan ion negatif yaitu minus. Nah, seperti ini, maka senyawa yang dihasilkan memiliki ikatan ion. Itu ya. Jadi kalau ada dia muatan positif dan muatan negatif, maka jenis ikatannya pasti ikatan ion. Oke. Nah, berarti nah, dari sini jadi rumus molekul dan jenis ikatan senyawa yang dihasilkan adalah ini A2B ya, dan ikatannya adalah ikatan ion. Ya, ikatan ion berarti yang di A2B jenis ikatannya adalah ion. Oke. Paham ya dari sini ya. Ya, sambil diingat-ingat kembali ya. Oke, sekarang soal nomor 2 masih di kelas 10 juga. Oke, pemanasan 44,8 gram kristal besi 2 sulfat hidrat yaitu FeSO4X H2O menghasilkan 30,4 gram kristal anhidrat. Oke. Kemudian jika massa FeSO4 adalah 152 gram per mol, ya 152 itu adalah maksudnya mR-nya, itu ya. Nah ini sering menjadi jebakan, ya gram per mol, ya ini maksudnya adalah mR, ya lihat sama ini juga, dan mRH2O adalah 18 gram per mol. Paham ya? Jadi kalau untuk soal tes-tes masuk perguruan tinggi itu kadang ya, kadang MR-nya ditulis seperti ini, massa molar.
Tujuannya apa? Mohon maaf supaya kaliannya bingung, dibuat bingung. Gitu ya. Oke, jadi nanti ya kalau ada tulisan massa molar atau kalian lihat ada satuannya gram per mol, berarti yang dimaksud adalah mr. Ya. Jadi jangan apa ya, terjebak ya, jangan ketipu. Oke. Nah, yang diminta adalah rumus molekul kristal tersebut. Oke. Kita tulis reaksinya terlebih dahulu. Kita tulis yang diketahuinya, mohon maaf. M ini adalah masanya, maksudnya FeSO4X2O sebanyak 44,8 gram yang diketahui. Kemudian FeSO4-nya saja 30,4 gram. Nah, ini tadi dikatakan kristal anhidrat. Ya, anhidrat itu maksudnya yang nggak ada H2O-nya. Gitu ya. Kalau ada H2O seperti ini namanya terhidrat. Ya, jadi bentuknya dia kristal. Ya, bentuknya dia kristal air. Oke. Kemudian MR-nya 152 yang FeSO4, kemudian MrH2O-nya adalah 18. Oke. Kita tulis reaksinya terlebih dahulu. Jadi FeSO4 X H2O, maka dia akan berubah menjadi FeSO4 plus X-H2O. Jadi X-H2O-nya itu lepas dari sini. Gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kristal. Jadi nanti ingat-ingat kalau ada soal tipe seperti ini yang ada H2O-nya, ini namanya adalah tipe kristal. Ya. Jadi ketika bereaksi kristalnya lepas atau airnya lepas sehingga sisa FeSO4-nya saja. Oke, kalau sudah yang diketahui kita pasang yaitu ini 44,8 gram miliknya FeSO4X2O. Saya letakkan di sini. Kemudian yang FeSO4 adalah 30,4 gram sesuai yang ada. Oke. Nah, cara mengerjakannya ya, masih ingat dulu saat di kelas 10, massa zat sebelum bereaksi harus sama dengan massa zat setelah bereaksi. Oke, masih ingat ya? Saya ulangi, massa zat sebelum bereaksi harus sama dengan massa zat sesudah bereaksi. Oke, sehingga yang sebelah kiri ini masanya 44,8, yang sebelah kanan masanya 30,4. Ya, berarti selisihnya adalah 14,4 gram miliknya H2O. Oke, paham ya? Jadi 14,4 itu adalah selisih dari 44 ini dikurangi yang 30. Oke, kalau sudah kita hitung molnya. Oke, molnya siapa? Mol dari FeSO4 dan mol dari H2O. Ya, yang ini tidak bisa dihitung molnya. Kenapa? Masih ada unsur X-nya. Itu ya. Sehingga, nah di sini kita hitung dulu. Nah, jadi mol dari FeSO4 yaitu gram dibagi MR-nya. Gramnya 30,4 dibagi 152. Nah, yang saya tulis tadi, maka ketemunya adalah 0,2 mol. Ya. Nah, yang H2O-nya lakukan hal yang sama. Ya, yaitu 14,4 dibagi 18. Sehingga ketemunya 0,8. Oke. Nah, kalau sudah nilai X-nya kita bisa hitung. Ya, pakai rumus ini. Ya. Jadi X sama dengan molnya H2O dibagi molnya FeSO4. Sehingga 0,8 dibagi 0,2. Maka hasilnya adalah 4. Oke, nah berarti dari rumus ini kalian tinggal cari saja. Rumus ini X-nya tinggal diganti 4. Ya, yang 4 berarti jawabannya yang D.
Oke, gitu ya. Jadi kalaupun nanti ketemu soal seperti ini, zatnya berbeda. Misal, Pak saya dapat soalnya yang MgSO4. Sama, dicari ini dulu. Ya, yang sebelah kanan dicari dulu. Kemudian masing-masing dihitung molnya. Gitu ya. Dan ini pasti ada X-nya. Gitu ya. Jadi kadang boleh pakai X, boleh pakai huruf M, kadang huruf N, terserah. Gitu ya. Nah, kalau molnya sudah ketemu seperti ini masing-masing, maka cara mudah mengingatnya adalah mol yang besar bagilah dengan mol yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi molnya yang H2O itu pasti lebih besar daripada FeSO4 itu pasti. Ya, karena nggak mungkin ada nanti molnya yang Fe itu lebih besar dari yang H2O. Oh ya, silakan duduk dulu. Oh, gitu. Oke, gitu ya. Jadi nilai dari X itu didapat dari mol yang besar dibagi dengan mol yang lebih kecil. Ya, sehingga 0,8 ini dibagi 0,2. Ya, maka hasilnya adalah 4. Oke. Saya lanjutkan soal yang ketiga. Ya, baik. Soal yang ketiga, sebanyak 31,8 gram Na2CO3 direaksikan dengan XSO4. Ya, sesuai persamaan reaksinya ini. Ya. Kemudian, jika dari reaksi tersebut dihasilkan 30 gram XCO3, ya, maka massa atom relatif dari unsur X. Ya, yang ditanya adalah AR-nya. Oke, kalau sudah, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke, yaitu massa Na2CO3 yaitu 31,8 ini. Kemudian massa XCO3 yaitu ini 30 gram, kita tulis dulu. Ya, MR-nya adalah 106. Ya, MR Na2CO3 adalah 106. Ya, menghitung MR sudah bisa ya, karena sudah kelas 12. Ya, di sini sudah ada AR-nya. Ya, Na23, C-nya 12, S-nya 32 dan oksigen 16. Oke. Jadi kalian hitung MR-nya ketemu 106. Oke. Berikutnya yaitu dari persamaan reaksinya saya tulis kembali. Ya, persamaan reaksinya saya tulis kembali. XSO4 ditambah Na2CO3 menjadi XCO3 plus Na2SO4. Oke, kalau sudah kalian periksa, ya, maka dia harus setara. Kalau belum setara, masih ingat harus disetarakan. Gitu ya. Sehingga X-nya sudah sama-sama 1, bisa dilihat. Kiri 1, kanan 1. Kemudian SO4-nya juga sudah ada. Kemudian Na2. Ya, di sini juga sama Na2. Di sebelah kanan oksigennya 3, ini XCO3. Oke, berarti reaksinya sudah sama. Oke, kalau sudah yang diketahui seperti ini, kita pasangkan di bawahnya. Ini Na2CO3. Nah, berarti di sini. Kemudian satunya miliknya XCO3. Berarti di sini. Oke. Kalau sudah, yang kita hitung molnya adalah Na2CO3 karena ada MR-nya. Gitu ya. Sehingga nah kita hitung molnya dulu. Gram dibagi MR. Yaitu 31,8 dibagi 106. Sehingga ketemunya adalah 0,3 mol. Oke. Kalau sudah, karena yang ditanyakan adalah unsur X, berarti kita cari
molnya ini, yaitu XCO3. Ya, dengan cara apa? Masih ingat dulu, perhatikan koefisien. Nah, banyaknya mol itu mengikuti koefisien. Ya. Sekarang kita lihat di depan Na2CO3 ini ada angka 1. Ya, lihat molnya 0,3. Oke. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini XCO3. Depannya adalah angka 1. Sehingga nilai molnya pasti sama. Itu ya. Nah, sehingga XCO3 dia juga dapat 0,3 mol. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa hitung MR-nya. Nah, MR ya, miliknya ini XCO3 diperoleh, mohon maaf, dari gram dibagi mol. Gramnya 30 yang diketahui dari soal, molnya yaitu 0,3. Jadi 30 dibagi 0,3. Maka hasilnya adalah 100. Ya, itu untuk XCO3. Ingat yang ditanyakan cuma X-nya saja. Ya, berarti nah, istilahnya kita bongkar. Ya, maka MR XCO3 itu adalah AR-nya unsur X ditambah AR-nya unsur C ditambah 3 kali AR-nya oksigen. Ya, karena miliknya XCO3. Kalau sudah, maka MR-nya nah diganti 100, ARX-nya yang ditanya, C-nya 12 diketahui di soal yang di atas ini. Ya. Kemudian karbonnya tadi 12, kemudian 3 kali AR-nya oksigen. Ya, bisa dilihat di sini satu buah oksigen itu nilainya 16. Ya, dikalikan 3. Sehingga 48. Nah, kalau kalian hitung jadinya AR-nya unsur X yaitu 100 dikurang 12 ya, kemudian dikurangi lagi 48. Ya, setelah kalian hitung ternyata jawabannya adalah 40. Ya, jadi diperolehnya dari 100 dikurangi 12 yaitu miliknya X dan miliknya oksigen adalah 3 kali 16. Ya, baik. Saya lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4, diketahui AR unsur X adalah 32. Dan AR dari Y maksudnya adalah 16. Kalau sudah, suatu senyawa dilambangkannya XA kecil, YB kecil, itu ya, dengan MR 80, keterangannya terdiri atas 40% unsur X dan sisanya adalah unsur Y. Jadi 40%-nya unsur X, kemudian sisanya adalah unsur Y. Nah, lihat yang ditanyakan maka nilai A ditambah B. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Kalau sudah, nah, senyawanya saya tulis terlebih dahulu. Ya, di sini dikatakan membentuk senyawanya XA Y sebanyak B. Itu ya. Jadi XA YB. Nilainya dia adalah 80. Ya, kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, belum tahu. Ya, yang penting jumlahnya dulu 80. Oke. Kalau sudah, tadi ada keterangan 40%-nya unsur X. Nah, sekarang kita hitung. Ya, unsur X sama dengan 40%. Ya, berarti 40 ini kamu kalikan 80. Ya, sehingga 40% kali 80
Ya, maka hasilnya adalah 32. Nah, otomatis sisanya unsur Y. Nah, maka unsur Y-nya didapat dari 80 langsung dikurangi 32. Ya. Jadi 80 dikurangi 32, maka hasilnya adalah 48. Oke. Nah, kalau sudah sekarang berarti kita mendapatkan massa masing-masing. Ya, yaitu X-nya 32, Y-nya 48. Oke, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini untuk mencari nilai A dan B, maka digunakan perbandingan mol dari unsur X dibanding mol dari unsur Y. Itu ya. Nah, sehingga saya nulisnya gini, A dibanding B sama dengan molnya X dibagi molnya Y. Ya. Nah, mol itu adalah gram dibagi mr, tentu milik zatnya masing-masing. Ya, kalau X berarti miliknya X, kalau Y-nya di kanan berarti yang di kanan. Oke, kalau sudah X tadi masanya 32. Oke, AR-nya dilihat kembali yang ada di atas juga 32. Maka 32 per 32 ya. Yang Y yaitu 48 dibagi ya atau dibanding, lihat Y-nya dikatakan 16. Maka 48 dibagi 16. Oke, kalau sudah, nah bentuk ini kita sederhanakan, maka menjadi 1 dibanding 3. Oke, nah sehingga yang diminta adalah nilai A ditambah B. Nah dari sini, maka nilai A ditambah B yaitu 1 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 4. Oke, baik, soal berikutnya. Yang nomor 5, yaitu besi 3 oksida dengan MR. Oke, sebentar, mohon maaf tertutup. Oke, besi 3 oksida dengan MR 160 bereaksi dengan asam sulfat dengan MR 98. Oke, reaksinya seperti ini sudah ada. Yang ditanyakan adalah massa Fe SO4 Fe2, mohon maaf, Fe2 SO4 3 kali dengan MR 400 yang dihasilkan dari reaksi antara 32 gram Fe2O3 dan 300 mili H2SO4 1 molaritas. Oke, sekarang reaksinya yang diketahui kita tulis terlebih dahulu ya, termasuk reaksinya. Oke, jadi Fe2O3 plus 3H2SO4 plus, mohon maaf, berubah menjadi Fe2SO4 3 kali plus 3H2. Ya, ini disetarakan, ditambahi angka 3 di bagian depannya H2SO4 dan ditambahi angka 3 di depannya H2O. Oke, kalau sudah yang diketahui ditulis di bagian bawahnya. Nah, tadi Fe2O3-nya ada 32 gram ya. Kemudian H2SO4-nya 300 mili 1 molaritas. Ya. Nah, yang ditanyakan ini saya beri tanda biru. Oke. Nah, ingat setiap ada persamaan reaksi kerjanya harus pakai mol. Ya, maka kita hitung molnya terlebih dahulu. Oke, kita buat oret-oretan di sebelah sini. Ya, berarti 32 dibagi 160. Paham ya dari sini ya. Jadi kita hitung molnya Fe2O3. Jadi 32 dibagi 160 itu MR. Oke, ketemunya 0,2. Kemudian ya, molnya H2SO4 ini tinggal dikalikan lalu dibagi 1000. Ya, karena ini masih mililiter. Ya, jadi dikalikan lalu dibagi 1000 sehingga ketemunya 0,3.
Oke. Kalau sudah, molnya saya tuliskan di bawahnya sini biar tidak bingung. Ya. Jadi 0,2 di sini saya letakkan di bawahnya ini karena Fe2O3, yang ini miliknya H2SO4 saya letakkan di sini. Oke. Nah, biar tidak mengganggu ya, angka 32 dan 300 mili 1M-nya saya hapus. Ya, karena itu sudah selesai, kita sudah ubah dalam bentuk mol. Gitu ya. Nah, kalau sudah, masih ingat setiap ada mol yang ada dua seperti ini molnya, maka masing-masing mol bagilah dengan koefisien. Ya. Nah, maka di sini bawahnya saya tuliskan 0,2/1 koefisiennya ini. Ya. Terus yang 0,3/3 yaitu 0,1. Makanya saya beri petunjuk. Nah, ini seperti ini juga sama. Paham ya? Jadi dibagi 3 ini gara-gara koefisiennya ini. Ya, ini dibagi 1 juga gara-gara koefisiennya. Kalau sudah, nah, yang hasil baginya paling kecil itu yang dipakai acuan. Ya, atau saya bilangnya dipakainya sebagai patokan. Gitu ya. Nah, 0,2 ini 0,1. Maka yang dipakai acuan adalah yang 0,1. Nah, jadi H2SO4-nya jadi pembatas atau acuan. Oke, jadi fungsinya ini hanya untuk tahu acuannya di mana. Nggak ada hubungannya dengan perhitungan. Gitu ya. Nah, kalau sudah saya hapus ininya. Ya. Nah, ini untuk diingat-ingat, maka H2SO4-nya sebagai acuan. Oke, kalau sudah, berarti yang kita hitung Fe2SO4 3 kali. Sehingga, nah pakai rumusnya ini. Mol Fe2SO4 3 kali, yaitu koefisiennya Fe2SO4 3 kali dibagi koefisien H2SO4. Dibagi koefisien ini. Karena ini yang dipakai. Ya, yang Fe nggak dipakai, biarin. Gitu ya, atau harusnya di sini saya coret ya. Oke. Sehingga kali mol H2SO4, molnya sudah ada, pakainya yang 0,3. Sehingga ya, koefisiennya yang Fe ini 1/3, yaitu ini, lalu dikalikan 0,3, sehingga ketemunya 0,1 mol. Oke, yang ditanya adalah masanya, ya kan di sini masa FeSO4 3 kali. Ya. Nah, molnya sudah ada, tinggal menghitung massa. Maka massa Fe2SO4 3 kali yaitu molnya dikalikan dengan mR. Oke, sehingga molnya adalah 0,1. Saya lanjutkan. Molnya dari sini 0,1. MR-nya lihat dari soal, kan sudah ada MR-nya yaitu 400. Itu ya, jadi 0,1 kali 400. Sehingga ya nilainya adalah 40 gram. Oke, paham ya dari sini ya. Jadi kenapa yang dipakai acuan H2SO4? Alasannya tadi ya, mol ini dibagi dengan ini hasilnya 0,1. Yang ini 0,2 dibagi 1 ternyata hasilnya 0,2. Ya. Jadi tujuan pembagi tadi sekali lagi hanya untuk menentukan siapa yang jadi pembatas. Ya, tidak ada hubungannya dengan yang menghitung di bawah. Ya, baik. Ini zoomnya mau habis ya, jadi kita bisa istirahat dulu. Nanti saya kirim linknya kembali seperti biasanya.